Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Islam pencerahan. Sobat-sobat, komen-komen, respon dari Ahlul TBC, Al-Qudsi and the Gang, Al-Qudsi dan kawan-kawan. Komennya semakin asal, sobat-sobat, semakin membosankan, tidak kreatif, dan plin-plan. Ya, baca saja di komen channel saya. Mereka hanya mengulang-ulang, bolak-balik, muter-muter, ya, dengan masalah yang sama. Masalah yang sudah berulang kali dijawab dengan jelas dan gamblang. Tetapi mereka tidak paham-paham, sobat-sobat. Ya ini akibat mereka sudah mengidap amalan TBC yang sangat akut. Akhirnya hati, otak dan akal sehatnya tertutupi. Ya, karena bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat, sobat-sobat. Ya. Nah, komen mereka plin-plan. Di satu saat mereka bersorak, ya. Mereka berharap channel saya mati. Ya, tetapi di lain saat mereka mengatakan, titip komen agar channel ini tidak mati. Namanya kan plin-plan. Ya, tetapi sobat-sobat, dan ada lagi tuh sobat-sobat, ya, katanya si santriwati Aswaja, tapi komennya kok sama ya dengan yang bukan santri. Kelihatannya yang komen di channel saya itu orangnya itu saja, tetapi memiliki beberapa akun, sobat-sobat. Ya makanya kan mereka tidak pernah menampilkan di akun mereka profil wajah asli mereka, sobat-sobat. Namanya juga bukan nama asli mereka, sobat-sobat. Ya, ada yang bertanya bagaimana rasanya, katanya dihajar oleh santriwati. Ya, saya pikir apa? Tidak ada apa-apanya santriwati itu, ya. Dan santriwati itu dengan bangganya mengatakan menguliti saya. Apa yang dikuliti? Ya, tidak ada gunanya komen Anda, ya, yang juga hanya mengulang-ulang dan memutar-mutar masalah yang sudah basi, ya. Dan saya katakan komen Anda itu komen yang hanya membebek dengan kiai Anda, ustadz Anda, ulama Anda, gus Anda, dan habib Anda. Ya, hanya membebek, tidak menggunakan akal pikiran yang sehat. Lalu Anda merasa sudah menguliti saya. Sama sekali tidak. Ya, Anda harus belajar lagi bagaimana menggunakan logika, bagaimana menggunakan akal pikiran yang sehat, bagaimana membahas persoalan-persoalan agama ini secara komprehensif.
Dan itu hanya bisa dilakukan orang yang bebas dari taklid buta, yang mandiri secara berpikir, yang menjadi landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan ulama, apalagi ulama Anda saja, bukan juga kiai, apalagi kiai Anda saja, ya, dan sebagainya. Ya, tapi sobat-sobat, ya, sebenarnya saya bukan ingin membahas masalah ini, ya. Nah, cuma ya sekedar apa ya? Sekedar memberitahu kepada mereka, Al-Qudsi and the Gang, para ahlul TBC, bahwa apapun yang mereka katakan tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap saya, bahkan terhadap dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi secara umum. Nah, sobat-sobat, yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan Habib Lutfi bin Yahya, sobat-sobat. Ya, sobat-sobat kan tahu, ya, Habib Lutfi bin Yahya ini kan punya karomah bisa membelah diri, sobat-sobat. Ya, mungkin contohnya, ya, kalau Habib Lutfi sedang berbicara dengan jamaahnya, nah, tubuh dia yang lain atau barangkali rohnya itu bisa berada di Mekah, sedang apa? Mungkin sedang sholat, ya. Itu mungkin ilmu membelah dirinya Habib Lutfi bin Yahya. Hebat kan sobat-sobat, ya. Dan sepertinya dia melebihi Nabi. Nabi saja tidak punya ilmu seperti itu, ya. Ya, Nabi tidak punya kehebatan yang ajaib, kehebatan, ya, seperti dalam dongeng-dongeng para habib, karomah para habib. Nabi, ya, tetap manusia biasa. Buktinya ketika di perang Uhud beliau luka, bahkan ada giginya yang tanggal. Kalau, ya, Nabi diberi Allah ilmu yang seperti Habib Lutfi, woy, mungkin Nabi akan membelah diri menjadi ribuan dan tidak akan mengalami kekalahan di perang Uhud. Tetapi Allah tidak memberikan ilmu semacam itu. Juga ilmu kebal tidak diberikan oleh Allah. Artinya ilmu-ilmu semacam itu tidak dibenarkan dalam Islam. Silahkan bagaimana sobat-sobat menilai, ya, ilmu membelah dirinya Habib Lutfi. Dan satu lagi sobat-sobat, Habib Lutfi juga punya ilmu meronsen kuburan, ya. Ada kuburan-kuburan tua, kemudian dengan ilmu ronsen kuburannya, Habib Lutfi itu bisa menentukan, bisa tahu tuh bahwa di dalam kuburan itu adalah jasad wali. Kemudian diba'alawikan makam-makam kuno tersebut, sobat-sobat, ya. Dan ternyata kegiatan meronsen kuburan ini, sobat-sobat, ada agen kepercayaannya. Ada orang kepercayaan dari Habib Lutfi bin Yahya, sobat-sobat. Habib juga, ya, yaitu Habib Hani bin Yahya. Dan disinyalir ini adalah agen Yahudi, sobat-sobat. Disinyalir, sobat-sobat. Dan ini bukan kata saya, sobat-sobat, ya, tetapi kata Benteng Akidah, channel Benteng Akidah. Yang jelas ini bukan channel Wahabi. Kegiatan atau metode atau mengklaim, ya, makam-makam kuno adalah, ya, keturunan Alawi atau
diba'alawikan, inilah yang dikatakan oleh benteng akidah sebagai merampok sejarah atau membelokkan sejarah, ya. Nah, lebih tepatnya ya mari kita simak saja sobat-sobat, bagaimana ya cuplikan video dari benteng akidah mengenai hal ini sobat-sobat. Ya, kita simak saja. Di tengah keterkejutan dunia atas kekuatan rakyat Palestina yang berhasil membombardir kaum Zionis Israel yang selama ini menjajah mereka, kita yang di Indonesia pun dikejutkan dengan terbongkarnya sosok agen Yahudi Israel, Hani bin Yahya, seorang yang pernah tercatat sebagai pemilik arena judi sekaligus pengelolanya, yang saat ini diulamakan oleh sebagian umat Islam bangsa Indonesia. Pada awalnya kita hanya ingin mengcounter doktrin Hani bin Yahya yang mengatakan segala macam kajian, segala macam tesis, jika hal tersebut menimbulkan perpecahan, maka itu adalah sebuah kebohongan meskipun datanya benar. Sebenarnya doktrin inilah yang pada awalnya ingin kita counter dari dia. Namun ternyata ada pernyataan lain yang membagongkan kita semua, yang mana ia mengatakan Rasulullah secara langsung meridhoi pekerjaan merampok daripada mengemis, yang tentu saja pernyataan ini akan berpotensi besar menyesatkan umat Islam. Melihat kebodohan dia dalam menafsirkan pemahaman-pemahaman ilmu agama, membuat kita mempertanyakan bagaimana riwayat dia. Kok bisa-bisanya orang bodoh seperti dia dianggap sebagai seorang ulama? Dan tentu saja seperti biasanya, tidak butuh waktu yang lama setelah videonya viral, maka terbongkarlah siapa sebenarnya dia. Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan. Dan yang paling penting lagi, dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya As-Segaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam, yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan diba'alawikan. Kita sudah lama mendengar ada desas-desus tentang adanya proyek besar kaum Habib yang mencari makam-makam tua yang tidak terawat, kemudian makam tersebut mereka jadikan sebagai makam leluhur mereka, dengan memanfaatkan Lutfi bin Yahya, orang yang dianggap oleh sebagian orang sebagai wali kasyaf, untuk memverifikasi kebenarannya. Ini bukanlah sebuah isu sampah atau fitnah belaka. Karena dalam pembicaraan Kiai Syarif beberapa waktu lalu, narasumber memiliki data yang valid bahwa sudah terdeteksi ada sekitar 300 makam di daerah Pantura yang akan menjadi target mereka. Dan fakta yang benar-benar sudah terjadi dan tidak bisa dibantah adalah penemuan makam yang ada di Semarang, yang diklaim oleh mereka sebagai makam KRT Sumodiningrat, dan diklaim pula bahwa Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini adalah yang paling heboh dibicarakan, karena yang diklaim adalah seorang panglima perang Mataram Islam berdarah Majapahit, sosok asli pribumi Nusantara yang diba'alawikan oleh mereka. Nasib baik terah Mataram kini berani bersuara, sehingga masyarakat luas pun kemudian bergerak melawan perampokan sejarah yang dilakukan oleh golongan mereka. Masyarakat harus segera kita sadarkan bahwa klaim sejarah leluhur kita menggunakan makam-makam tua yang dijadikan leluhur mereka adalah bentuk penjajahan golongan mereka terhadap bangsa kita, yang mana tujuan mereka adalah menghancurkan sejarah bangsa Nusantara, kemudian diganti dengan sejarah versi mereka yang dibuat sebagai bangsa yang paling berjasa terhadap tegaknya peradaban di bumi Nusantara. Pola ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi Israel dalam menguasai bumi Palestina, yaitu membangun makam-makam palsu atas nama leluhur mereka, sehingga bangsa Yahudi di sana bisa mengklaim tanah Palestina adalah tanah milik mereka, karena buktinya para leluhur mereka dimakamkan di sana. Ini hampir sama seperti orang Israel Yahudi ketika menjajah negara Palestina. Di kota tua Yerusalem, bahkan dekat dengan Masjidil Aqsa, sebelah timur atau depannya itu ada 500 makam palsu yang dibangun oleh para penyusup orang-orang Yahudi Israel dengan nama-nama leluhur mereka. Jika dihitung secara keseluruhan di kota tua Yerusalem tepi barat Palestina itu ribuan makam-makam buatan palsu nenek moyang mereka para Yahudi Israel. Dengan tujuan apa? Untuk mengkaburkan sejarah bahwa yang berhak mewarisi tanah di
Yerusalem Raya itu adalah mereka. Nah, sobat-sobat, ya, ya, jika memang benar demikian adanya dan polanya sama, ya semakin gamblang kan, semakin terkonfirmasi siapakah Habib Lutfi bin Yahya yang sebenarnya, sobat-sobat. Ya, tetapi saya hanya menyampaikan, memberi informasi, ya, penilaian, pendapat, sikap berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Ya, tentu saja dalam berpendapat, menilai dan bersikap, kita harus menggunakan akal sehat, akal pikiran kita. Ya, karena Allah selalu bertanya, ya, berretorika, afala yaqilun, afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Ya, jika ada yang percaya, ya, dengan ilmu Habib Lutfi yang bisa, ya, membelah diri dan meronsen kuburan, nah, ini salah satu, ya, tanda orang tersebut tidak menggunakan akal pikirannya, hanya manut saja atau silau karena gelar Habib yang katanya keturunan Rasulullah. Dan sekarang mulai terbongkar, ternyata, ya, mereka bukan keturunan orang Rasulullah dan juga bukan orang Arab. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.